Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kita ke pos dulu. Oke, jadi baik. Bapak Ibu, pos AN, pos assessment itu kan sudah rilis ya, sudah ada. Silahkan Bapak Ibu nanti download atau nanti akan dibagikan oleh tim kabupaten, nanti akan di-share, itu dibaca. Itu yang paling penting selalu kalau saya itu bertemu dengan Bapak Ibu atau yang lain, pasti mengingatkannya itu, dibaca. Literasi tuh Bapak Ibu, asesmen ini kan salah satu yang utama kan literasi, harus dibaca supaya nanti itu mengurangi ketidakjelasan. Hampir semua termasuk yang ditanyakan tadi oleh penanya awal itu ada di dalam pos. Pos untuk AN tahun 2022 sudah rilis, sekali lagi nanti dibaca. Nah, poin-poin penting di dalam pos itu, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kasih. Jadi ada beberapa hal yang sudah diperbaiki dari pos tahun 2021. Mari kita lihat satu-satu supaya ada gambarannya ya, Bapak Ibu. Yang pertama, di tahun 2022 ini diusahakan seluruh rangkaian pelaksanaan asesmen nasional itu di tahun ini, di tahun 2022. Kalau yang lalu 2 tahun Bapak Ibu. Jadi dilaksanakan di tahun 2021, rapornya rilis di Maret kalau saya tidak salah ya. Ujian susulan juga pengulangan ya, apakah namanya yang artinya yang gagal di 2021 itu susulannya di 2022. Insya Allah ini tahun untuk 2022 itu dipersiapkan sematang mungkin dan seluruh rangkaiannya itu insya Allah direncanakan akan diselesaikan di tahun 2022. Jadi tidak nyebrang ke 2023. Itu yang pertama, perbaikan di dalam perencanaan. Kemudian saya kira ini yang kedua itu menyangkut pelibatan ya. Jadi sekarang diurusi oleh provinsi. Kemudian kepesertaan. Nah, kepesertaan ini untuk SLB ini yang berkebutuhan khusus juga tetap mengikuti asesmen. Kemudian yang penting-penting saya kira ini pengawas Bapak Ibu ya, tugas pengawas. Share screen saya, materinya kelihatan ya Bapak Ibu ya, di perangkatnya Bapak Ibu. Siap. Oke. Kelihatan. Jadi tidak perlu saya bacakan satu persatu. Nah, tugas pengawas ini diperbaiki di tahun ini di pos. Include di dalam tugas pengawas itu ada yang pertama memandu pengisian instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar khususnya untuk jenjang SD. Kalau saya sendiri merasa bahwa sebenarnya tugas ini meski tidak tertulis di pos 2021, tapi waktu yang lalu waktu kita laksanakan ini khusus untuk yang di Takala ya waktu itu yang sempat saya lihat di SD itu sudah kita kerjakan sebenarnya karena saya melihat sendiri teman-teman proktor di dalam kelas, pengawas di dalam kelas waktu pelaksanaan itu sudah melakukan tugas ini, sudah memandu, memang bahkan mengajari anak-anak mengisi survei karakter itu. Nah, itulah yang kemudian di tahun ini diperbaiki lagi. Kemudian menjelaskan istilah yang tidak dipahami oleh peserta pada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi nanti ada rujukannya ya Bapak Ibu, nanti ada rujukannya yang disiapkan oleh oleh pusat. Istilah-istilah yang tentu itu perlu dibaca oleh pengawas nanti, lalu kemudian pengawas itu menjelaskan ke anak-anak bahwa ini artinya ini, begitu. Jadi itu semua membutuhkan kerjasama yang baik ya. Jadi nanti pengawas juga tentu akan baca-baca materi dan seterusnya sebelum pergi mengawas, karena salah satu tugasnya itu tadi memandu pengisian instrumen survei karakter dan lingkungan belajar dan sekaligus juga menjelaskan ke peserta. Nah, kalau untuk AKM-nya untuk literasi dan numerasi ya tentu tidak diperkenankan untuk membantu menjawab karena mengukur, tapi untuk karakter dan itu silahkan pengawas membantu memberi penjelasan. Kemudian Bapak Ibu untuk di tingkat satuan
pendidikan di tingkatan sekolah, ini ada perubahan dan penambahan tugas dan tanggung jawab untuk pelaksana AN tingkat satuan pendidikan. Di poin D ini melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan jika peserta utama berhalangan mengikuti asesmen. Jumlah maksimal peserta AN utama yang dapat digantikan itu 5 orang, selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan pada sesi pertama di hari pertama. Jadi masih bisa di hari pertama itu Bapak Ibu kita masih bisa, tidak seperti kalau yang lalu itu 1-2 hari sebelumnya paling telat. Kalau pada hari hanya tidak bisa nih. Kalau ini masih bisa di hari H kita mengganti peserta utama dengan peserta cadangan paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian menyiapkan peserta didik yang terpilih untuk mengikuti seluruh pelaksanaan selama 2 hari. Nah, ini juga perlu saya ingatkan kembali, meski saya kira belum dilupa itu, bahwa cadangan itu mainnya dalam tanda petik, artinya ikut ujian dari awal. Bapak Ibu, jadi tidak bisa misalnya nanti di hari kedua, nanti di numerasi, baru diganti cadangan. Tidak bisa. Jadi dia harus ikut penuh. Nah, artinya kalau misalnya ada yang memang mau diganti, maka dia harus diganti di awal, bukan di separuh ujian. Berikutnya, Bapak Ibu, ini tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kasih, Bapak Ibu perlu mencermati bahwa dan mengingat ya bahwa misalnya di SD pada hari pertama ujian kita yang lalu, asesmen yang lalu, literasi dan survei karakter, 60 menit pertama itu adalah untuk SD nih ya, untuk SD. Itu untuk latihan yang lalu itu. Jadi banyak sekali waktu yang lalu kita gunakan untuk berlatih. Jadi selalu ki atayang nampak tamaki ujian yang intinya. Itu yang lalu. Sekarang ini diperbaiki setelah kemudian didiskusikan dengan matang, saya kira oleh tim pusat. Kemudian latihan soal ini dikurangi menjadi hanya 15 menit saja. Jadi ya Bapak Ibu hanya 15 menit saja. Nah, kemudian literasi membacanya 70 menit dan survei karakternya yang dulu 20 menit dinaikkan menjadi 30 menit. Jadi totalnya kurang lebih 110 menit, kurang lebih. Begitupun di hari kedua untuk SD, sekali lagi latihan soalnya yang dulu 25 menit, sekarang menjadi 15 menit. Kemudian numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar itu dari 20 menit menjadi 40 menit. Jadi lebih waktu untuk mengerjakan survei baik karakter maupun survei lingkungan belajar itu menjadi lebih lama. Tapi total waktu tidak berubah karena yang dikurangi hanya latihan soalnya. Untuk SMP saya kira tetap Bapak Ibu karena dianggap SMP ini sudah lebih peserta didiknya ya, pesertanya lebih siap lah kira-kira begitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke teknis, itu di pos ya Bapak Ibu, di pos sekali lagi dibaca dengan baik. Ini rencana jadwal pelaksanaan untuk 2022. Bapak Ibu, kita untuk SD, SMP dulu ya, SMP, kalau SMA dan seterusnya itu kan mungkin sudah dibahas provinsi. Kalau kita untuk SMP, simulasi itu direncanakan pada minggu pertama Agustus. Di sini, Bapak Ibu ya. Di sini tanggal 1 sampai 4. Kira-kira itu tanggal 1 sampai 4 itu gelombang 1, gelombang 2, kira begitu. Kemudian berikutnya di minggu kedua 8, 9, 10, 11 itu gelombang 3 dan gelombang 4.
ini simulasi di sini, Bapak Ibu. Simulasi. Jadi sudah diperbolehkan untuk atau disarankan untuk ikut semua sekolah-sekolah di sini bersimulasi agar bisa mengukur kemampuannya untuk bisa mengikuti ini. Kemudian gladi bersih untuk SMP itu minggu ketiga September. Jadi kira-kira 1 bulan setelahnya, Anda sampai ya, atau lewat ya 1 bulan setelahnya. Jadi bulan 9, tanggal 12 sampai 15. 12, 13, 14, 15. Jadi itu dua gelombang. Kemudian di sini biasanya gladi bersih seluruh satuan pendidikan penyelenggara itu sudah wajib ikut. Kalau di gladi biasanya masih tidak diwajibkan semua. Yang diwajibkan di gladi itu biasanya yang mandiri, gitu, yang diwajibkan. Kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu, pelaksanaan AMBK untuk SMP itu di minggu keempat September, tanggal 19 sampai 22, 19, 20, 21, 22. Kemudian SD, nah ini sama ya untuk paket B, Bapak Ibu, untuk paket B sama. Nah, setingkat SMP sama jadwal gladi dan simulasi gladi dan pelaksanaannya. Nah, kemudian untuk SD simulasinya itu di minggu terakhir September untuk simulasinya. Kemudian masuk minggu pertama tanggal 36, minggu pertama Oktober. Kemudian minggu ketiga Oktober itu gladi bersih. Kemudian minggu keempat sampai masuk minggu pertama November itu pelaksanaan untuk SD. Nah, itu saya kira jadwal Bapak Ibu. Dan jangan sampai terlupa, mumpung kita membahas itu, ada juga penyempurnaan hasil evaluasi dari 2021 untuk SD. Tahun lalu itu hanya 2 sesi ya, hanya 2 sesi. Sekarang dibukakan ruang sama dengan SMP, jadi bisa sampai 3 sesi. Jadi nanti sebentar mungkin akan ada simulasinya sampai nanti di materi ini ada gambarannya seperti apa. Banyaknya sesi itu akan berdampak atau berpengaruh terhadap perangkat yang kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi dia bisa lebih, kalau sesinya menjadi banyak, tentu perangkat yang kita gunakan bisa lebih sedikit. Itu yang kita siapkan. Kalau dia lebih sedikit yang kita siapkan, berarti sekolah-sekolah berpotensi jauh lebih banyak untuk bisa mandiri. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian modanya, seperti yang disampaikan tadi, moda ini online dan semi online seperti yang lalu. Saya kira sudah dipaham semua ya Bapak Ibu, bahwa kalau online itu tidak perlu ada PC proktor atau komputer proktor, atau karena terbawa istilah dari UNBK yang lalu, orang menyebutnya server gitu ya. Orang menyebutnya server. Kalau di ANBK disebut PC proktor. Jadi personal komputer proktor. Nah, kalau online Bapak Ibu, PC proktor yang dipakai oleh proktor itu teman-teman proktor untuk mengendalikan komputer yang digunakan oleh anak-anak kita ujian, itu namanya PC proktor. Itu adalah komputer biasa saja, bisa laptop yang spesifikasinya standar atau kebanyakan lah kira-kira begitu. Tapi kalau yang semi online, PC proktornya itu harus memang spesifikasinya adalah spesifikasi komputer server. Artinya itu nanti ada memang spesifikasi khususnya, RAM-nya berapa, kemudian hard disk-nya berapa dan seterusnya. Tidak bisa menggunakan komputer yang standar, kira-kira begitu.
Itu beda utamanya. Kemudian beda utama yang lain dalam teknis pelaksanaan, kalau online itu seluruh anak itu langsung terhubung, ya langsung jadi komputer anak itu langsung terhubung ke pusat. Kalau yang semi ini terhubungnya ke PC Proctor, ke komputer server itu. Nanti komputer server yang kemudian mengupload semuanya, mengupload jawaban dan seterusnya ke server pusat. Karena itu memang secara sederhana yang semi online itu hanya komputer server atau PC Proctor itu saja yang sebenarnya terkoneksi dengan server pusat. Sehingga yang lalu Bapak Ibu merasakan bahwa kalau yang semi online itu kendalanya sedikit. Itu. Kenapa kendalanya sedikit? Karena hanya komputer Proctornya saja yang berhubungan dengan pusat. Gitu. Sementara komputer Proctor itu sendiri adalah komputer yang pilihan, komputer yang speknya tinggi, jadi dia tidak rewel. Nah, beda kalau online. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan pengalaman di 2021 itu juga diperbaiki sebaik mungkin oleh kementerian sehingga jalur akses selama berujian itu mudah-mudahan tidak lagi putus-putus seperti yang lalu. Saya tidak perlu jelaskan satu-satu ke bawah ini, Bapak Ibu, yang tentang bagaimana menginstalasi kalau online dan seterusnya. Saya kira itu nanti hal yang sangat teknis sekali. Dan teman-teman Proctor nanti insya Allah akan mengupayakan yang terbaik untuk itu. Nah, ini khusus untuk teman-teman Proctor. Alurnya ya, jadi alurnya tadi sudah disinggung bahwa calon peserta kita itu adalah yang saat ini, yang nanti itu adalah yang kelas 5 kalau dia SD, dan kelas 8 kalau dia SMP. Nah, karena itu teman-teman Proctor yang juga sebagian besar adalah operator sekolah itu saya kira secara berkala memverifikasi data anak-anak maupun GTK di sekolah kita yang nanti akan jadi peserta survei lingkungan belajar itu dengan baik mulai saat ini. Jadi di Terpal PD, Terpal GTK itu diperbaiki data-datanya, terutama NIK, NISN, anak-anak ya, NIK, guru-guru, karena dia harus sinkron dengan Capil saat ini. Jangan sampai ada yang tidak valid sampai penarikan data dari pusat. Kemudian nanti juga seperti yang lalu untuk penentuan status, apakah mandiri, apakah menumpang, lalu kemudian setelah jelas statusnya, kemudian modanya apakah online, apakah semi online, itu melibatkan dinas pendidikan. Nah, tentu nanti kita akan kembali perlu memperbaiki data sekolah kita masing-masing melalui Terpaltik. Itu nanti Terpaltik nanti akan mengisi sekolah-sekolah apa yang dimiliki di sekolah, apakah ada jaringan internetnya, apakah ada berapa laptopnya atau berapa Chromebooknya dan seterusnya. Nanti itu akan menentukan status, lalu kemudian juga moda dan seterusnya. Nah ini ya alurnya Bapak Ibu. Nanti kemudian masuk ke BOAN, nanti kemudian hasil dari BOAN itu ditarik, disampling oleh Dinas Pendidikan, nanti menghasilkan daftar nominasi sementara dan kemudian ditetapkan menjadi daftar nominasi tetap (DNT). Itu yang kemudian masuk ke web ANBK. Di dalam web ANBK, disinilah itu teman-teman Proctor pekerjaannya lebih banyak di sini. Jadi nanti di sini akan memilih status, moda, kemudian nanti mengatur ruang, mengatur sesi dan seterusnya sampai ke pelaksanaan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini pelaksanaan untuk survei lingkungan belajar seperti yang lalu, ini menggunakan aplikasi yang berbeda dengan peserta didik untuk GTK ini, untuk guru maksud saya di sekolah. Jadi kalau anak-anak include di aplikasi ANBK, kemudian kalau kita pakai aplikasi sendiri, yang lalu ya aplikasi web browser, dan kemudian pengisian survei lingkungan belajarnya lebih awal. Jadi bulan Agustus ini juga sudah ada jadwalnya Bapak Ibu, nanti kita lihat jadwalnya.
Jadi survei lingkungan belajar itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Nah ini guru-guru ini, kepala sekolah dan guru-guru. Jadi lebih duluan guru-guru dan kepala sekolahnya mengerjakan survei lingkungan belajar dibanding dengan anak-anak kita. Jadi tidak bersamaan dengan asesmen peserta didik. Kalau yang lalu bersamaan, Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu ya, bersamaan. Jadi anak-anak ujian di dalam kelas, kita juga ujian survei lingkungan belajar. Nah, untuk tahun ini dia terpisah, kita lebih duluan. Untuk login menggunakan data 3 hari sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar. Jadi nanti ada di post tanggal-tanggal penting dari sana. Kemudian proktor diminta untuk mencetak kartu login itu sudah bisa dicetak H-2. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar sudah bisa dicetak dan dibagikan ke teman-teman guru. Sama seperti yang lalu, nanti situsnya di sini, surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan seperti ini, persis seperti yang lalu Bapak Ibu. Isi NPSN, isi token yang ada di kartu, kemudian masukkan NIK. Nah, NIK ini Bapak Ibu, NIK yang terdaftar di Dapodik yang sudah diverbal, divalidasi, diverifikasi, divalidasi oleh operator. Kemudian bisa login. Nah, ini jadwalnya ya Bapak Ibu untuk survei lingkungan belajar. Nah, untuk SD, ini untuk SMP dulu, untuk SMP, itu minggu pertama Agustus, tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 ini penarikan data, kemudian tanggal 9 itu sudah mencetak kartu login. Jadi proktor sudah mencetak kartu login di tanggal 9 Agustus. Kemudian break 1 hari, jadi kira-kira dibagi ke guru-guru itu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, kemudian tanggal 11 dan tanggal, kemudian mulai tanggal 11 itu sudah mengisi survei lingkungan belajar sampai tanggal 20. Jadi kira-kira kurang lebih 10 hari jadwalnya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, jadi ini di bulan Agustus. Nah, kalau untuk SD tanggal 19 itu penarikan data, tanggal 20 proktor akan mencetak kartu login, kemudian tanggal 22 sampai tanggal 31 itu sudah mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu hal-hal yang terkait dengan Ibu, matikan dulu nota itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu yang juga banyak didiskusikan yang lalu terkait penganggaran-penganggaran, itu juga semua sudah dijelaskan di dalam post, bisa dibaca Bapak Ibu. Hanya saja yang terpenting saya kira ada hal-hal yang perlu kita saya bacakan di dalam penjelasan ini. Yang pertama, tentang biaya transportasi dan akomodasi peserta AN yang menumpang ke satuan pendidikan lainnya. Jadi itu dimungkinkan di dalam pos, kemudian sudah dijelaskan dengan detail seperti ini ya, Bapak Ibu, bahwa silahkan sekolah membuat perencanaan persiapan dan pelaksanaan asesmen itu dengan menggunakan anggaran sekolah yang ada, tentu melalui dana BOS. Nah, ini petunjuknya ya berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Nah, untuk poin-poinnya itu silahkan Bapak Ibu nanti dicek dengan baik di dalam pos. Misalnya di Juknis BOS di pasal 26 ayat 2 di sini di bagian D, di komponen penggunaan dana BOS, di mana masuk pendanaan asesmen di sini di poin D, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran yang masuk di sana. Bapak Ibu ya, jadi apa saja yang boleh dibiayai di sana itu silahkan juga dilihat di lampiran pembiayaan yang ada di pos, termasuk yang tadi itu misalnya transport, kemudian biaya operasional proktor dan seterusnya itu ada. Nah, mungkin sisa dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Kalau saya sih sarannya memang supaya tidak beragam seperti yang lalu-lalu, mungkin ditetapkan saja gitu ya, ditetapkan besarannya. Kalau transport proktor teknisi pengawas itu berapa, kemudian untuk
teknisi proktor itu berapa, supaya ada keseragaman dan pertanggungjawabannya lebih baik tentunya. Nah, apakah itu mungkin dan tidak mungkin? Ya sangat mungkin karena memang diatur di dalam regulasi yang ada. Itu Bapak Ibu apa namanya yang terkait dengan itu. Saya minta waktu sedikit lagi, kira-kira 5 menit lagi saya stop share dulu. Ada yang lain yang saya ingin apa namanya tunjukkan ke Bapak Ibu. Assalamualaikum. Yang pertama tadi itu tentang hal teknisnya sudah, terus sebentar Bapak Ibu. Ya, ini mengenai apa namanya mengenai laman ANBK, Bapak Ibu. Ini coba saya share ya. Iya, ini hanya mengingatkan saja, Bapak Ibu. Sudah ya, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Terutama Belum, Pak. Belum ya? muncul, belum muncul, Pak. Oh, belum. Sebentar. Belum muncul. Kita bisa. Sudah? Sabar. Ya, Pak, sudah proses. Oke. Ya, lagi proses. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih di udara, Pak. Jaringan mungkin, Pak. Masih tak putar-putar di udara. Sabar, Bu ya. Belum? Atau saya stop dulu ya? Saya stop. Ya, baru saya share seperti ini. Saya share dari sini saja. Kalau begini? Ya. Nah, udah. Oke. Muncul, Pak. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi ini apa namanya lanjutan sedikit sekali lagi ini. Kalau alur pendataannya ya saya kira terutama ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang penanggung jawab di satuan pendidikan kepala sekolah, untuk proktor terutama. Jadi alurnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini mandiri dan menumpang itu status sekolata. Jadi status sekolata nanti apakah mandiri atau penumpang. Nah, mandiri dan menumpang itu nanti juga melibatkan dinas pendidikan setelah Bapak Ibu sekolahnya mengisi Perpaltik. Di Perpaltik itu nanti akan tergambar apakah Ibu layak untuk mandiri atau disarankan untuk menumpang. Kalau menumpang, di mana yang ditumpangi? Karena itu akan tergambar di dalam Perpaltik. Oke. Kenapa? Karena di Perpaltik itu nanti akan kelihatan misalnya SMP Negeri Kota Kalar. Nah, itu nanti akan kelihatan sekolah-sekolah mana yang dekat dengan itu. Nah, sekolah-sekolah inilah yang dekat-dekat yang kalau memang tidak memiliki apa namanya sumber daya perangkat maksudnya, maka bisa menumpang. Kemana menumpangnya sekali lagi nanti akan melibatkan dinas pendidikan, karena dinas pendidikan setelah Bapak Ibu mengisi Perpaltik akan memiliki data kemana mestinya menumpang. Kemudian moda. Nah, kalau mandiri Bapak Ibu nanti selanjutnya akan memilih moda, apakah online, apakah Bapak Ibu akan melaksanakan ANBK itu secara online penuh, gitu ya kira-kira, ataukah semi online yang tadi itu yang sudah saya sempat singgung bahwa kalau semi online itu nanti harus menyiapkan satu PC proktor namanya, atau lebih familiar dengan kita disebut server, atau satu komputer yang
speknya lebih tinggi dari yang lain, ya kira-kira begitu. Kemudian nanti akan ada proses instalasi aplikasi CBT di sana yang agak sedikit rumit dalam tanda petik, butuh persiapan, kemudian harus disinkron ke pusat sebelum pelaksanaan. Tetapi setelah pelaksanaan berjalan, ini cenderung, ini pengalaman cenderung dia lebih aman, ya, tidak trouble begitu. Nah, kalau yang online dari sisi persiapan itu lebih sederhana, lebih mudah lagi. Nah, tetapi kadang-kadang biasanya sih dia bermasalahnya, kalau yang lalu ini pengalamannya, mudah-mudahan sudah diperbaiki pada saat pelaksanaan. Karena semua orang bersama-sama melaksanakan, tentu jalur ke pusat itu mungkin padat, kira-kira begitu, sehingga kadang tersendat. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini kemudian kalau yang menumpang itu otomatis mengikuti moda yang dipilih oleh sekolah yang ditumpangi. Jadi kalau misalnya SD1, misalnya penumpang di SD2 yang mandiri ini, kalau modanya SD2 itu online, maka SD2 akan ikut online, kira-kira begitu. Nah, ini ada Bu, ini yang tadi saya bilang ya, bagaimana hitung-hitungannya perangkat itu sehingga nanti kita bisa mandiri atau untuk SD ya peserta Bapak Ibu, kan kalau SD dibuka sampai 4 gelombang. Kemudian kalau misalnya anak-anak kita 30, ini ya Bapak Ibu 30, lalu kemudian Bapak Ibu mau mandiri,